Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sofina Larasati, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia, yang lebih spesifiknya lagi yaitu upaya pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal. Nah, sebelum saya membahasnya lebih lanjut, mari kita simak cuplikan video potret kondisi dan pelaksanaan pendidikan di daerah tertinggal. Jadi, dikutip dari Peraturan Presiden pada tanggal 8 Mei 2020 bahwa yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Nah, lalu ada berapa daerah tertinggal di Indonesia? Dalam Perpres nomor 63 tahun 2020 mengenai penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024 bahwa terdapat 62 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Adapun penyebaran daerah tertinggal itu antara lain adalah di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Adapun kriteria daerah tertinggal itu antara lain yang pertama adalah akses transportasi yang sulit dijangkau. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jalan raya di daerah tertinggal dan tergantung pada jadwal dan cuaca. Dan satu-satunya akses adalah jalan kaki dan berhadapan langsung dengan kondisi alam yang sangat luas dan menantang. Yang kedua adalah keterbatasan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, listrik, kesehatan, informasi dan komunikasi, serta sarana air bersih. Dan yang ketiga adalah harga bahan pokok yang tinggi dan terbatasnya bahan pangan, sandang, dan papan. Mengetahui beberapa kriteria daerah tertinggal, maka bisa kita pastikan bahwa terdapat tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan pendidikan di daerah tertinggal. Yang pertama adalah jumlah tenaga pendidik yang minim dan kurang kompeten. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak membagi secara merata tenaga pendidik lulusan sarjana di seluruh Indonesia. Akibatnya terjadi ketimpangan jumlah tenaga pendidik antara di kota dan di daerah terpencil atau daerah tertinggal. Nah, selanjutnya karena faktor keterbatasan sarana dan prasarana, seperti tidak adanya bangunan sekolah atau tidak layaknya suatu ruangan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga bisa disebabkan karena faktor geografis dan keterbatasan sarana transportasi. Jarak tempuh antara sekolah dan rumah yang sangat jauh yang bisa memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga membuat tenaga pendidik kurang minat untuk mengajar di daerah tertinggal. Nah, faktor lain yang mempengaruhi minimnya tenaga pendidik dan tenaga pendidik yang kurang kompeten yaitu karena kompetensi tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidangnya. Yang kedua adalah rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru ini bisa disebabkan karena kurangnya pelatihan mengenai cara mendidik dan cara membimbing peserta didik sehingga guru kurang profesional dalam bekerja. Nah, hal ini juga dikarenakan tidak banyaknya lulusan sarjana yang mau bekerja di daerah tertinggal sehingga terpaksa mengambil lulusan anak-anak SMA untuk mengajar peserta didik di daerah tertinggal. Nah, selain itu juga bisa dikarenakan faktor penghasilan dan tunjangan yang minim sehingga guru kurang semangat dalam melaksanakan tugasnya dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah tingginya angka putus sekolah dan minimnya angka partisipasi sekolah. Hal ini bisa disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dan orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain itu, orang tua juga kurang memperhatikan pendidikan anaknya
karena sibuk mencari nafkah. Bahkan ada orang tua yang mendukung anaknya untuk bekerja bersama orang tuanya dibandingkan sekolah. Nah, hal ini yang kemudian membuat anak tersebut malas untuk sekolah karena tidak adanya motivasi baik dari orang tua maupun dari masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, selain itu juga bisa disebabkan karena keterbatasan ekonomi atau tidak ada pihak yang bisa membiayai pendidikannya. Misal karena orang tua meninggal atau tidak ada saudara dan keluarga lain yang bisa membiayai pendidikannya. Nah, yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal itu seperti perasaan minder dan kurang percaya diri dari anak-anak tersebut dan dia itu kurang mampu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya. Dan yang terakhir adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana ini bisa disebabkan karena pemerintah yang kurang peduli terhadap fasilitas pendidikan di daerah tertinggal dan kemudian banyaknya kasus penyalahgunaan dana sekolah sehingga membuat alokasi dana tersebut terhambat. Nah, di sisi lain, pihak sekolah juga bisa menjadi faktor penyebab keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, yaitu karena pihak sekolah yang tidak bisa merawat dan menjaga sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga proses pembelajaran tidak bisa berlangsung secara maksimal dan peserta didik tidak dapat belajar dengan nyaman dan aman. Adapun strategi pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal di Indonesia, yang pertama adalah pemerataan tenaga pendidik. Yang kedua adalah pemerataan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Yang ketiga adalah pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Dan yang keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang pertama adalah pemerataan tenaga pendidik, bahwa pelaksanaan pendidikan di daerah tertinggal tidak hanya menjadi sebuah tantangan bagi peserta didik saja, tapi tenaga pendidik juga melaksanakan hal demikian. Nah, kualitas dan komitmen mengajar seharusnya menjadi syarat utama tenaga pendidik yang akan mengajar di daerah tertinggal, supaya kualitas pendidikan di daerah ini juga mengalami peningkatan dan tidak ada lagi ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal. Yang kedua adalah pemerataan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan minimal, yaitu wajib belajar 9 tahun yang diikuti oleh warga negara Indonesia. Lebih lanjut, dalam pasal 2 menjelaskan fungsi dari wajib belajar ini adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia untuk bisa mengembangkan potensi dirinya supaya bisa hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk itu, jika Indonesia merealisasikan program ini, maka pembangunan nasional akan terwujud pemerataan pembangunan nasional akan terwujud terutama dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah pembangunan sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan 4 menegaskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan setiap warga dan memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan nasional. Nah, diperlukannya anggaran ini adalah untuk membangun sekolah, perpustakaan, dan laboratorium supaya memenuhi standar pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik. Yang terakhir adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai seperti papan tulis, meja dan kursi, lemari buku, komputer, proyektor, dan LCD sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jaringan internet juga dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan yang lebih luas. Nah, kesimpulannya adalah bahwa permasalahan pendidikan di daerah tertinggal sudah seharusnya menjadi kesadaran bersama. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan pemerataan kualitas di daerah tertinggal, tidak hanya dilakukan oleh tenaga pendidik saja, akan tetapi berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat daerah tertinggal, serta peserta didik itu sendiri juga turut andil dan saling bekerja sama satu sama lain. Dengan demikian, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terwujud serta tidak ada lagi ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.